Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5512, sebenarnya adalah Kaisar. Pada saat ini, Kaisar mayat hidup Zun tampak terkejut dan menatap Wangu Mingzu. Pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar bukanlah hal biasa. Bahkan jika ada beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar yang hebat, mereka tidak akan mudah dikirim, tetapi duduk di satu sisi, dan mereka muncul di sini saat ini. Selain itu, aura Patriark Wan Guming memberinya perasaan yang sangat mendalam, dan Kaisar besar serta pembangkit tenaga listrik biasa tidak akan pernah memiliki bawahan seperti itu. Kuncinya adalah, Kaisar abadi tiba-tiba memandang Qin Chen dan sedikit mengernyit. Wangu Mingzu di depannya ternyata hanyalah salah satu pengikut Qin Chen, jadi siapakah anak ini? Memikirkan hal ini, Kaisar abadi segera berteriak, "Kamu berani bertindak liar di Gunung Gui Mingku. Kamu sangat berani. Aku tidak peduli di Kaisar mana kamu berada. Segera mundur dan akui kesalahanmu. Aku bisa melupakan kesalahanmu, jika tidak. Kalau tidak, apa?" Wangu Mingzu langsung menyela kata-kata Kaisar mayat hidup, dengan ekspresi muram di wajahnya. Oh sial. Dia jelas ingin pamer di depan Tuan Muda Chen, tetapi siapa yang tahu dia diblokir, bagaimana Tuan Muda Chen akan melihatnya? Bagaimana saya bisa meningkatkan diri saya sendiri? Membunuh. Tanpa memberi Kaisar abadi kesempatan untuk berbicara, leluhur dunia bawa 10.000 tulang bergoyang, dan dengan keras, kekosongan meledak, dia sekali lagi menyerang Kaisar abadi. Meraih dan menangkap Kaisar abadi dengan tangannya yang besar, seperti langit king. Dan, ledakan. Leluhur dari 10.000 tulang Netherworld secara langsung melepaskan kekuatan kuasi Kaisarnya dan sepenuhnya melepaskan domainnya sendiri, domain 10.000 tulang yang menakutkan dan domain Mori Netherworld tiba-tiba terbuka, berubah menjadi fluktuasi tak terlihat yang langsung menyelimuti seluruh aula. Bang! Domain itu menghantam aula, mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Dua area. Kaisar abadi tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya ketika dia merasakan kekuatan dari domain yang menyelimutinya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah berada di lautan luas. Merasa seolah-olah dia di luar kendali. Ini tombak dari alam abadi. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar abadi, dan dia berteriak dengan tajam. Dalam sekejap, tombak hitam pekat muncul di tangannya, dan kemudian dia menusukkannya keluar. Ke dalam kehampaan di depannya dengan keras, tombak menakutkan itu langsung berubah menjadi tak terlihat. Cahaya hitam tiba-tiba melesat ke arah depan. Di atas cahaya tombak, aura kuasi Kaisar yang menakjubkan berkembang, membentuk spiral menakutkan yang langsung menembus celah besar di wilayah leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan dunia terkejut. Apa? Segudang Gu Mingzu berubah warna. Kaisar abadi ini ternyata adalah Kaisar Semu yang kuat. Bersandar pada berapa tahun telah berlalu. Kenapa Kaisar-Kaisar besar yang dulunya bawahan bisa menjadi Kaisar Semu? Bagaimana saya masih bisa main-main ketika saya baru saja membuat terobosan? Dentang. Dengan satu pukulan, domain leluhur dunia bawah segudang tulang terbuka. Kaisar abadi memegang tombak hitam dengan api kematian hitam menyala di atasnya. Dia menunjuk leluhur dunia bawah segudang tulang dari kejauhan dan berkata dengan dingin, "Apa, kamu masih ingin bertarung?" Sikap itu membuat Wangu Mingzu marah. "Apakah aku tidak takut padamu?" Ledakan. Sebuah sabit hitam legam langsung muncul di tangan leluhur Wan Guming. Itu adalah sabit Dewa Kematian. Sabit itu berisi aura kematian yang tak ada habisnya, dan ditujukan kepada Kaisar abadi untuk menebangnya. Wow!
Sabit maut jatuh seperti sungai hitam panjang, melintasi langit. Hah! Bila Raja Hantu, apakah kamu anggota Kaisar Yan dari 10 istana? Kaisar Abadi berubah warna dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah Kaisar Yan dari 10 istana menemukan rahasianya dan dengan sengaja mengujinya? Memikirkan hal ini, hati Kaisar Abadi tiba-tiba tenggelam. Tuanku Permaisuri, jika Anda mempercayakan tugas itu kepada saya, bawahan saya pasti akan menyelesaikannya, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan perintah Anda saat itu. Jejak tekad muncul di hati Kaisar mayat hidup, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sementara dia berpikir, sabit kematian yang ditampilkan oleh Wangu Mingzu berubah menjadi sungai hitam dan tiba-tiba muncul di depan Kaisar mayat hidup. Sialan! Mata Kaisar Abadi memancarkan cahaya dingin, dan dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap itu berubah menjadi cahaya hitam yang tak terlihat dan meledak. Di tangannya ada tombak hitam dan sabit kematian leluhur dunia bawah 10.000 tulang, bertabrakan bersama dan ciptakan sebuah drama. Raungan keras. Di bawah keterkejutan yang menakutkan, leluhur Myriad Bone Nether mundur dengan keras, dan esensi di tubuhnya melonjak, dan kemudian dia datang untuk membunuh lagi. Jika dia tidak memenangkan Kaisar mayat hidup, bagaimana dia akan bertahan di bawah komando Chen Shao di masa depan? Bahkan jika kamu berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk menjadi begitu sombong di Gunung Guiming? Kaisar mayat hidup berteriak dengan marah, dan tubuhnya serta Wangu Mingzu langsung bertarung bersama. Boom boom boom. Serangkaian guncangan mengerikan terus melonjak, kedua sosok itu datang dan pergi, dan kekuatan mengerikan itu saling menyapu, dan itu seimbang. Hah! Kaisar Abadi ini. Di seberangnya, Qin Chen memandang Kaisar Abadi yang bertarung dengan leluhur dunia bawah 10.000 tulang, dan sedikit mengernyit untuk beberapa alasan. Dia selalu merasa bahwa Kaisar Abadi di depannya agak aneh. Kekuatannya. Mata penciptaan tiba-tiba muncul di antara alis Qin Chen, bersenandung, pupil cahaya tak terlihat mekar, dan langsung mendarat di Kaisar mayat hidup. Kaisar mayat hidup tidak mengetahuinya sebelum dia tidak mengambil tindakan. Sekarang ketika dia melakukannya, mata ciptaan Qin Chen tertuju pada lawannya, dan dia langsung merasakan aura kematian yang sangat menakutkan menyebar di udara. Teror dari aura itu adalah jelas bukan di alam kuasi Kaisar. Orang bisa memilikinya. Kaisar. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Tunggu. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Nafas seperti ini, bukan Kaisar atau apa. Kaisar Undead ini sebenarnya adalah seorang Kaisar yang hebat. Pada saat ini, suara Kaisar Netherworld juga terdengar. Nah Qin Chen, ada yang tidak beres dengan pertempuran Kaisar Abadi ini. Orang ini kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya. Nada suara Kaisar Netherworld serius. Tidak seperti Qin Chen, dia mengamati Kaisar Abadi langsung di aula dan hanya bisa mengirimkannya melalui dunia yang kacau. Gambarannya datang, tetapi melalui gambar pertempuran antara Kaisar Abadi dan leluhur 10.000 tulang, samar-samar aku bisa merasakan bahwa Kaisar Abadi Zun sepertinya masih menyembunyikan kekuatannya. Orang baik, awalnya saya hanya ingin menemukan seseorang yang berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue untuk memimpin, tapi saya tidak berharap untuk menangkap ikan besar. Saat ini, hati Qin Chen juga menjadi menakjubkan. Jika Kaisar Abadi hanyalah transenden puncak tingkat ketiga, atau Kaisar Semu, dia akan menekannya dengan santai, tetapi sekarang lawannya ternyata adalah Kaisar yang hebat. Yang membuat Qin Chen merasa gugup. Kaisar Agung itu luar biasa, ribuan kali lebih sulit menindas Kaisar Agung daripada menindas Kaisar Semu. Selain itu, Qin Chen tidak dapat mengungkapkan identitas dan gerakannya sekarang. Jika tidak maka akan merepotkan setelah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Aula ke-10 mengetahuinya. Nenek moyang Gargoyle.
Qin Chen berteriak tajam dan memandang leluhur gargoyle di dunia yang kacau. Dewasa. Siap menembak. Ya. Beberapa orang memberi hormat dengan hormat. Si Mei. Tuan, pelayannya ada di sini. Kaisar abadi kemungkinan besar adalah seorang kaisar yang hebat. Ingatlah untuk menunggu secara rahasia dan bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja, kata Qin Chen dengan serius. Kaisar, Hek, aku menerima perintah. Kaisar Si Mei menunjukkan kegembiraan. Hantu. Saya mengerti. Saya akan bertarung di dunia kekacauan. Jika terjadi kecelakaan, saya akan mengambil tindakan secepatnya, kata Kaisar Netherworld dengan sungguh-sungguh. Sangat bagus. Qin Chen mengangguk. Menghadapi seorang kaisar yang hebat, persiapan apapun tidak bisa dilebih-lebihkan. Setelah mempersiapkan semua ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi. Pada saat ini, Kaisar Abadi dan leluhur dunia bawah 10.000 tulang saling membunuh tanpa membedakan antara atasan dan bawahan. Kaisar Abadi ini jelas lebih kuat dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang, jadi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Qin Chen mengerutkan kening, merasa bingung. Di dunia bawah, seorang kaisar agung sudah cukup untuk menguasai suatu wilayah dan menjadi makhluk tertinggi. Sekarang permaisuri Ming Yue hilang. Sekarang kaisar abadi di bawah permaisuri Ming Yue telah menjadi kaisar agung, jika dia dapat menunjukkan kekuatannya. Dia pasti akan mewarisi banyak wilayah permaisuri Ming Yue dan menarik banyak bawahan permaisuri Ming Yue untuk menyerah. Bergantung pada. Tapi dia telah menyembunyikan kekuatannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang pernah mendengar tentang kekuatannya. Terlebih lagi, ketika dia dan leluhur 10.000 tulang datang, dan leluhur 10.000 tulang bahkan menggunakan kematian. Skite, lawannya sebenarnya masih menutup-nutupi. Apa tujuannya? Pada saat ini, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Nah, pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangannya, dan mata Qin Chen langsung tertuju pada Kaisar Abadi. Apapun yang terjadi, prioritas utama adalah menangkap pihak lain terlebih dahulu, dan jangan pernah membiarkan pihak lain mengungkapkan keberadaan dan posisinya. Membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju Kaisar Abadi. Kaisar Abadi merasakan tindakan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh tiba-tiba. Pak, kenapa Anda mengambil tindakan? Bawahan saya bisa mengatasinya. Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas ketika dia melihat Qin Chen mengambil tindakan. Bisakah kamu mengatasinya? Qin Chen meliriknya, orang malang itu mungkin tidak tahu bahwa kaisar mayat hidup di seberangnya adalah seorang kaisar yang hebat. Membunuh. Ledakan. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam legam dan jatuh tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Abadi sedikit berubah, jejak keganasan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku begitu kamu muncul? Apa tujuanmu? Aku masih tidak tahu." Saat ini, dia masih menyembunyikan dirinya. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli, dan pedang hitam panjang itu tiba-tiba muncul di depannya. Kapan? Dalam krisis tersebut, Kaisar Abadi meraung dengan marah dan langsung memblokir tombak kematian di tangannya di depannya. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan mengalir di sepanjang pedang dewa pembunuh balik Qin Chen. Dalam sekejap, Kaisar Abadi merasakan niat membunuh yang jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Kuasi Wan Gu Mingzu yang menyapunya. Ayo, pukul tubuhnya dengan keras. Sejenak. Dengan keras di bawah kekuatan ini, Kaisar Abadi mundur dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir deras ke dalam tubuhnya, mencoba memusnahkan tubuhnya secara langsung. Apa kekuatan ini? Kaisar Abadi berubah warna, sebelum dia sempat bereaksi.
Semuanya, lakukan. Teriakan tajam terdengar di aula utama. Dalam sekejap, 4 kaisar kuasi dari leluhur Gargoyle tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 kuasi harta karun kaisar. Dengan keras, 4 kaisar kuasi harta karun tertinggi kaisar melayang dalam sekejap, dan dalam sekejap. Formasi yang menakutkan terbentuk. Formasi 4 jiwa ilahi gajah. Ledakan. Formasi besar, seperti lautan luas, langsung menyelimuti Kaisar Abadi, dan rantai hitam memenuhi langit, dengan panik membungkus Kaisar Abadi. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.